Yo, halo guys, kembali lagi di channel Plankton Crypto. Seperti biasa, saya akan updatekan harga kripto dan kali ini masih bersama Luna Classic ya guys ya, atau Terra Luna Classic. Oke, sebelum kita lanjut ke chart, kita lihat dulu di coin market cap. Di sini masih stay 1 triliun ya guys ya, 1 triliun dolar ya. Dan kalau kita lihat ini ada beberapa hari yang lalu sampai sekarang itu ada penghijauan cukup lumayan ya, lumayan kenceng banget penghijauannya di mana di uh, market kripto ya, karena disebabkan oleh Bitcoin juga karena ada kenaikan ya, walaupun tidak terlalu tajam kenaikannya 7 hari ke belakang itu 11%, tapi menurut saya 11% di Bitcoin itu cukup lumayan kencang banget ya guys ya. Ini banyak banget yang hijau semua. Oke, dan sekarang kita bahas di mana Luna Classic. Kita bahas di Luna Classic guys. Kita lihat di coin market cap dulu. Untuk di coin market cap Luna Classic ranknya di 32 ya guys ya. Di coin market cap ada penurunan yang kemarin kita bahas itu di angka 28, ranknya sekarang turun di 32 ya. Dan sekarang untuk harganya di 3332 lah, turun 18% ya guys ya. Kalau untuk market cap turun 8% juga, untuk volume ada kenaikan sedikit 6% ya. Dan sekarang untuk harganya sedang koreksi cukup lumayan dalam. Kalau kita lihat dari time frame daily ya, ini kemarin itu menyentuh dimana untuk kita katakan ini ATH aja ya, ATH ya, itu di sekitaran kepala 59 dan sekarang koreksinya di kepala 3. Itu cukup lumayan dalam banget ya guys ya. Nah, seperti yang kita bahas kemarin, kita mulai dulu aja di time frame daily ya. Kalau di time frame daily ini sudah ada, dimana sudah ada yang saya gariskan, ini adalah titik supportnya. Nanti kalau untuk koreksi nanti bakal biasanya ketemunya di sini ya, EMA, di garis EMA mungkin ya, kemungkinan seperti itu. Dan akan dimana di sini akan mungkin ya, kemungkinan kalau tidak dijebol ke bawah, kemungkinan ada kenaikan lagi ya. Kenaikannya di mana ya, pasti di area sini dulu ya. Kalau untuk di time frame daily ya bisa, ini di kenaikannya di area kepala 4. Kalau untuk penurunannya masih di area kepala 2 23 sampai 26 ya, dan sekarang masih di kepala 33. Kalau untuk di time frame daily seperti itu ya. Karena kalau kita lihat di mana untuk stokastik sendiri kemarin itu sudah di atas untuk beberapa hari ya guys ya, di atas terus ya, beberapa hari itu cukup lama banget stokastiknya di atas stay, dan sekarang stokastiknya menuju akan di mana di area oversold ya. Tapi ini masih di tengah-tengah ya, kita belum menjumpai oversoldnya di stokastik ya. Berarti masih ada harapan untuk Luna Classic ini untuk turun lagi gitu. Nah, kalau untuk di time frame daily seperti ini, coba kita lihat di time frame kemungkinan di time frame 4 jam dulu. Kalau untuk di time frame 4 jam di sini dimana untuk EMA 50 sudah dijebol ke bawah ya guys. Dan di sini ada titik dimana support ya. Nah, ini juga support ya. Ini juga sudah dijebol dan closing candlenya sudah ya, sudah di bawah, berarti ada penurunan harga dan sudah dijebol ke bawah. Dan kemungkinan dan di sini juga kalau kita lihat sama seperti time frame daily, di sini adalah area yang cukup lumayan nanti akan yang dituju ya, kemungkinan akan menuju di area abu-abu ini yang pasti kepala 23 sampai 26 nanti. Dan di sini ada dimana garis EMA 200 juga. Nah, ini adalah titik supportnya. Oke, dan untuk stokastik ini sudah oversold ya di time frame 4 jam ya, kemungkinan nanti bakal ada kenaikan lagi sih ya. Paling tidak menyentuh EMA 50 ya, ada kenaikan menyentuh EMA 50 dan mengisi di mana ini ada gap kecil ya. Yang pasti kemungkinan sih, bukan pasti, kemungkinan bakal akan naik ke atas dulu menyentuh EMA lalu melanjutkan turun kayak gitu ya. Gitu. Kemungkinan seperti itu ya. Kita tunggu aja koreksinya sampai di mana. Kalau saya sih lebih
lebih yakin koreksinya di area sini sih. Kalau untuk Luna Classic ya, kalau kita lihat di time frame, jangan 1 jam deh, 2 jam aja. Nah, kalau untuk di time frame 2 jam di sini sangat cukup baik, masih stay di atas EMA 200 ya. Kita jadikan ini juga titik di mana supportnya ya cukup lumayan kuat. Kalau kita lihat dari time frame 4 jam tadi, kemungkinan ada kenaikan lagi ke atas ya. Dan di time frame 2 jam juga ada kemungkinan ada kenaikan ke atas, juga ada pantulan lah, paling tidak ada pantulan ke atas untuk harganya ya. Ada kesempatan untuk dimana naik di EMA 50, menyentuh EMA 50 guys ya. Kemungkinan mungkin di kepala 4 atau hampir menyentuh kepala 4 kayak gitu. Dan setelah itu kemungkinan melanjutkan tren turunnya, tapi kita kurang tahu apakah melanjutkan tren turunnya sampai di harga ini ya atau tidak ya, atau malah langsung breakout ke atas kayak gitu. Dan kalau kita lihat di sini ya, ini kemarin kita bahas di area ini ya untuk Luna Classic sendiri, dan tidak mampu dijebol ya guys ya, tidak mampu dijebol, hanya menyentuh saja langsung terinjek ke bawah ya. Entah apa penyebabnya, kemungkinan banyak yang TP juga, atau yang gunting, atau yang buang barang kayak gitu. Nah, kalau kita lihat gimana Bitcoin ya, kalau Bitcoin ini sedang naik ya, tapi kalau untuk Terra Luna turun kayak gitu ya. Kebalikannya kemungkinan banyak, mungkin kalau kita lihat di trading view, kalau kita lihat di trading view kemungkinan mungkin banyak pemain pindah ke Bitcoin dulu sih. Kita lihat dulu lah, mungkin di time frame daily dulu Bitcoin. Nah, kalau untuk di time frame daily ini Bitcoin ya sudah breakout ke atas di area EMA, dan ya paling tidak target kita itu mungkin di oh ya, ini sudah tercapai ya di angka 22.000 ya. Hati-hati aja, ini target sudah tercapai di 22.000 ya. Tapi kalau misalkan mau naik lagi ke atas, paling tidak targetnya mungkin di angka 24-25.000 sih. Tapi ini target pertama sudah tercapai, harap hati-hati, dan stokastik juga sudah di atas. Ini untuk di time frame daily seperti ini cukup lumayan baik untuk Bitcoin, ada kenaikan, tapi untuk Terra Luna malah turun cukup lumayan jauh ya. Dan ya kemungkinan besar sih ya, kemungkinan besar banyak pemain kemarin itu saat Bitcoin sedang koreksi, mereka masuk di Luna Classic ya guys ya. Dan setelah sudah membuang barang, mereka langsung masuk di Bitcoin kayak gitu. Nanti kita tunggu aja momennya, kayaknya ini terbalik ya, tidak mengikuti arah Bitcoin Luna Classic ini ya, kayak gitu. Nah, kalau untuk Bitcoin mungkin seperti ini, kita close aja ya, kita bahas besok. Nah, kalau untuk Luna seperti ini, kita lihat di time frame mungkin yang lebih kecil aja lah. Nah, kalau yang lebih ini bakal, kalau saya lihat, kalau kita lihat secara chart ini sudah begitu apa namanya, kelihatan ya, ini bakal kemungkinan sih ya, kemungkinan bakal turun di area kepala 2 dulu, karena di sini adalah titik dimana nanti bakal diincar para trader ataupun banyak demand nanti di area sini ya. Kalaupun di area sini kayaknya belum ada sih, tapi walaupun sedikit ya, tapi kalau di sini kayaknya cukup lumayan banyak, berarti harus ke sini dulu ya guys ya, untuk menuju ke atas lagi kayak gitu. Kalau untuk Luna Classic, kalau menurut saya seperti itu. Kalau menurut kalian gimana guys? Apakah kalian punya mungkin pendapat lain tentang Luna Classic? Silahkan tulis di komentar. Mungkin banyak yang bilang Luna Classic ya 0,1 dolar atau $1 ya, atau berapa ya. Kita lihat aja secara chart aja lah, paling tidak kelihatan ya, tapi kita harus logis lah, jangan sampai kita terbawa FOMO ya. Ingat guys, jangan terbawa FOMO, kasihan nanti yang jika kalian beli di pucuk sini kan kasihan banget, ini terjunnya cukup lumayan jauh ya. Misalkan kalian beli di sini mungkin ya, walaupun uang sedikit ataupun banyak, walaupun sedikit aja lah, 1 juta di sini
dan turun di sini jadi 500.000 kan, itu wah sayang banget guys. 2 kali lipat, hampir 2 kali lipat ya, 1 juta turun di sini sudah 500.000, sekitar 600.000 ya, 500-600an ya, itu cukup lumayan, cukup wow kayak gitu. Itu uang segitu ya. Tapi kalau uang banyak, bayangkan kalau 100 juta terbawa FOMO di sini, wah tinggal berapa puluh juta ya, kayak gitu guys. Tapi kalau untuk di time frame daily ini ada kesempatan dimana untuk koreksi untuk menyentuh area EMA 50 karena masih jauh banget dari area EMA 50. Nah itu guys, itu masih ada kesempatan ya, masih ada kesempatan. Tapi kalau saya pribadi sih, menurut saya bakal nanti ketemunya di area abu-abu ini, kepala 2. Kita tunggu aja nanti. Nah untuk Luna Klasik mungkin seperti itu. Saya tidak tahu tentang info Luna Klasik ya guys. Dan terima kasih buat kalian yang sudah komentar di video saya yang kemarin ya, yang berpendapat dan ngasih kritik dan saran saya, dan ada yang ngasih informasi. Sangat terima kasih banget buat kalian. Mungkin dari kalian bisa tambahkan juga tentang informasi Luna Klasik kedepannya seperti apa. Tapi kalau untuk kita cari cuan di sini sih cukup lumayan high risk high return ya, tapi cukup lumayan bagus kalau kita cari cuan di sini ya. Kita tunggu harga yang pas lah, soalnya untuk kenaikan harganya cukup lumayan ya, berkali-kali lipat ya. Kalau di kripto itu, di koin yang mungkin ya koin-koin bagus itu naik 2 kali lipat aja udah wow banget ya, udah wah keren banget. Tapi ini Luna sudah bisa naik berkali-kali lipat ya, karena ya harganya memang sudah murah banget ya, karena ya kayak gitulah. Tapi kalau untuk secara project dan lain-lain saya tidak merekomendasikan sih ya, karena kalau dilihat dari yang kemarin emang kepercayaan saya sudah memang tidak, menurut saya sudah tidak percaya, karena kemarin itu Terra Luna dan sekarang menjadi Luna Klasik kayak gitu sih. Jadi ya kayak gitulah guys. Kemungkinan kalau lebih percaya, saya lebih percaya dengan BNB sama Ethereum sih, kayak gitu. Kalau untuk ini belum, tapi kalau untuk mencari cuan ini cukup lumayan bagus sekali ya, karena high returnnya. Tapi kalian harus tahu dulu dimana untuk resikonya juga besar gitu. Jadi jangan terbawa FOMO, karena ini high risk high return di sini, di area ini, di koin ini ya, di Luna Klasik. Jadi ya kita kalau masuk harus sesuai lah, di yang pas lah, kita ngikutin arah aja, jangan terbawa FOMO pokoknya ya. Oke. Mungkin itu aja guys yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalian gabung di grup Telegram saya, masih ya terbuka lebar dan masih sepi sekali. Dan sampai jumpa di video berikutnya guys ya. See you.